Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mubayyinah akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, materi dari PPT yang telah saya buat mengenai ukuran pemusatan data, letak data, dan penyebaran data. Pertama yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu apa sih? Yaitu ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengolahan data yang Anda kumpulkan. Jadi, ukuran pemusatan data ini dibagi menjadi 5. Tapi yang akan saya jelaskan yaitu hanya ada 3, ya diantaranya rata-rata hitung atau MEAN, yang kedua adalah modus, dan yang ketiga adalah median. Pertama yaitu rata-rata hitung atau MEAN. MEAN adalah atau merupakan nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Misalkan contoh, Ani cantik, Rina tidak cantik, sedangkan Dini sangat cantik. Dari ketiga kalimat tersebut dalam PPT, simpulannya rata-rata perempuan itu cantik. Dari rumus tersebut dapat kita hitung FI X1 itu nilainya dari X dikali FI, X1 XI dikali FI 350 sampai seterusnya hingga 56. Sedangkan hasil dari perkalian tersebut ditambahkan, muncullah nilai dari FI dan XI. FI XI yaitu 1035 dibagi dengan FI. FI itu nilai dari pertambahan dari angka 5 sampai 1 akan muncul nilai 16. Jadi hasilnya 64,6. Jadi rata-rata nilai siswa yaitu 64,6. Kedua, modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel. Modus merupakan nilai yang frekuensi terbanyak dalam suatu data. Jadi, misalkan terdapat data yang ada di PPT 12, 34, 14, 34, 28, dan seterusnya, dapat kita cermati dan dapat kita lihat bahwasanya data yang terbanyak yaitu pada angka 34. Sedangkan misalkan digunakan tabel, diubah menjadi bentuk tabel. Ketiga adalah median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Jadi misalkan ada data 11 sampai dengan 15 yang ada di bagian awal yaitu angka terkecil yang ke terbesar. Misalkan 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Sedangkan untuk menentukan nilai dari mediannya, kita akan mengambil nilai dari data dari yang di tengah, data yang di tengah. Misalkan terdapat data 11, 12, 13, 14, 15. Data yang ke-13 merupakan nilai mediannya, data mediannya. Itu kalau datanya ganjil. Sedangkan untuk data yang genap, dari 11 sampai 16, 13, 14 itu akan dijumlah sesuai dengan rumus yang ada di dalam PPT. Misalkan nilai median sama dengan X3 ditambah X4 dibagi 2. Jadi nilai dari X3 itu 13 ditambah 14
dibagi dengan 2. Selanjutnya adalah ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data ini terbagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Pertama, kuartil. Kuartil ini merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sesudah itu disusun menurut urutan nilainya. Dalam kuartil dikenal dengan istilah kuartil pertama, kuartil ketiga, dan kuartil kedua, 1, 2, dan 3. Maaf, terbalik. Untuk data tunggal, rumus yang akan digunakan terdapat pada PPT yang terlampir. Selanjutnya yaitu kedua, desil. Desil merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, rumus yang digunakan untuk mencari letak desilnya itu yang sudah dicantumkan ke dalam PPT. Untuk penyelesaian masalahnya atau contoh dengan nilai-nilai dapat dilihat dari PDF yang terlampirkan. Ketiga yaitu persentil. Persentil merupakan bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Dapat diuraikan dalam PPT mengenai rumus untuk data tunggal. Contohnya misalkan tentukan nilai persentil dari ke 25 dari data 350, 400 dan seterusnya. Tidak mungkin kan kalian akan menghitungnya secara manual menggunakan tangan, pasti akan melelahkan dan akan menguras tenaga. Jadi bisa melalui rumus yang ada di dalam PPT. Selanjutnya yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran ini berguna untuk menunjukkan seberapa jauhnya suatu data menyebar dan rata-ratanya. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, jangkauan data atau range. Jangkauan data atau range. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Yang kedua yaitu jangkauan antar kuartil yang merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Yang ketiga yaitu simpangan kuartil yang merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Yang ketiga adalah simpangan rata-rata, yaitu rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Yang terakhir adalah simpangan baku, yakni ukuran penyebaran yang paling teliti dan paling banyak digunakan. Untuk contoh dari kelima macam-macam penyebaran data akan diuraikan di slide selanjutnya. Untuk contoh jangkauan data atau range yang digunakan data tunggal, range sama rumusnya yang ada, range sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Misalkan terdapat angka 6, 7, 9, 8, 3, 5. Kita akan mencari nilai maksimumnya berapa dan nilai minimumnya berapa. Dapat dilihat bahwa nilai maksimumnya adalah 9 dan nilai minimumnya adalah 3. Jadi 9 dikurangi 3 merupakan 6. Untuk jangkauan kuartil dan simpangan kuartil bisa dilihat rumusnya di dalam PPT yang sudah diuraikan. Yang terakhir yaitu simpangan rata-rata. Dari simpangan ini sudah diuraikan dalam PPT yang ada mengenai rumus. Tetapi kalau ingin lebih memahaminya lagi, bisa dilihat dari PDF atau untuk latihan dari awal sampai akhir
materi yang sudah saya jelaskan, kalian bisa latihan soal melalui internet atau buku saat SMA dulu. Karena SMA pasti sudah dijelaskan mengenai mean, modus, median, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil, persentil, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.